membahas apa sih akuntansi keuangan itu dan gimana sih caranya. Nah, Oh iya, kamu anak ekonomi, tapi nggak tahu apa itu akuntansi. Di sini kita kasih tahu apa sih akuntansi itu. Jadi, di sini kita akan membahas tentang apa itu akuntansi. Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang menyediakan informasi penting untuk menilai jalannya suatu perusahaan. Selain itu, akuntansi juga memiliki beberapa proses seperti identifikasi, pengukuran, serta penyimpanan ekonomis yang bersifat finansial. Akuntansi merupakan suatu ilmu yang penting yang perlu dipahami oleh para pengusaha, baik pengusaha skala besar maupun UMKM. Jadi bagi kamu yang ingin mengetahui sampai mana usaha berjalan dan ingin mengembangkannya, maka kamu harus mempelajari akuntansi sampai selesai. Nah, selanjutnya ada sebuah tujuan. Setelah kita tahu pengertian dari akuntansi, itu ada juga sebuah tujuan. Tujuan akuntansi adalah sebagai sumber informasi untuk mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan dengan cara yang baik dan juga secara ekonomis. Nah, ada beberapa tujuan antara lainnya adalah yang pertama, memberikan informasi keuangan dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi dalam mengatur suatu laba perusahaan. Ketiga, memberikan sebuah informasi mengenai aktivitas keuangan pembiayaan dan juga investasi perusahaan. Dan yang terakhir, ada mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan secara self-service. Bagi tingkat manajemen untuk mengambil suatu keputusan. Peran spesifik akuntansi dalam dunia usaha dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sebagai alat pengawas dan pengendali dalam perusahaan. Yang kedua sebagai alat evaluasi bagi perusahaan. Yang ketiga sebagai alat untuk perencanaan bisnis di masa mendatang. jadi materi selanjutnya yaitu tentang pihak yang memerlukan informasi akuntansi. Informasi akuntansi adalah data transaksi keuangan dalam satu perusahaan di satu periode yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Jadi berikut adalah pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi. Jadi pihak yang pertama yaitu manajer. Manajer di sini berkepentingan untuk menyusun dan mengevaluasi pencapaian suatu perusahaan. Yang kedua yaitu ada investor. Di sini investor berkepentingan untuk menganalisis perkembangan suatu organisasi yang bersangkutan. yaitu pada tanggal 15 April 2008, Bapak Andi membuka usaha toko dengan menggunakan nama Toko Sinar. Sebagai modal awal, Bapak Andi menyetorkan uang sebesar 8 juta. Pada
tanggal 17 April 2008, toko Sinar membeli perlengkapan usaha sebesar 5 juta secara kredit. Selanjutnya ada tanggal 20 April 2008, toko Sinar membayar beban listrik ke beban telepon dengan total sebesar 500 ribu. Agar keuangan toko Sinar tertata dengan rapi, sebaiknya kita membuat jurnal pada contoh di samping. Nah, di samping kan ada tertera tanggal 15 April 2008. Nah, itu kan ada kas dan modal Bapak Andi. Kenapa bisa kas dan modal Bapak Andi? Karena Bapak Andi membuat sebuah toko dengan modal. Nah, modal itu masuknya ke dalam kas, jadinya transaksinya termasuk kas dan modal. Yang kedua ada tanggal 17 April, yaitu ada perlengkapan dan bidang usaha. Kenapa bisa perlengkapan dan bidang usaha? Karena di situ Bapak Andi membeli perlengkapan. Perlengkapan itu secara kredit. Nah, secara kredit itu maksudnya ke bidang usaha. Yang ketiga ada tanggal 20 April 2008, yaitu maksudnya ke beban listrik dan telepon yang kas masuk ke dalam kredit. Kenapa bisa itu? Karena Bapak Andi membayar beban listrik dan telepon itu menggunakan uang kas. Nah, jadi kesimpulannya adalah akuntansi merupakan landasan penting dalam dunia keuangan, di mana dengan akuntansi, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan dengan tepat dan relevan, dan juga perusahaan dapat memantau kesehatan keuangannya, serta dapat meminimalisir terjadinya suatu masalah. Nah, sekarang udah tahu kan